Bidayatul Hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hath 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ala khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Kita sampai di penutupan bab keseharian yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah, dari mulai bangun tidur sampai kita kembali ke tempat tidur. Adab-adabnya sudah dijelaskan oleh Al-Imam Ghazali, dan di dalam penutupan ini Imam Ghazali memerintahkan kita untuk bersabar menjalani adab-adab yang sudah dia jelaskan itu, seperti sabrul marid ala mararatid dawa intidar lisyifa, kata Imam Ghazali. Sabarnya seperti sabarnya orang yang sakit, dia bersabar mengkonsumsi obat yang pahit itu sambil menunggu kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Imam Ghazali mengumpamakan, siapa yang memaksa dirinya menjalani adab-adabku, maka dia ini menjalani obat untuk menyembuhkan seluruh penyakit rohaninya. Kesembuhannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi obatnya harus kita konsumsi. Allah tidak akan memberi kesembuhan bagi mereka yang tidak berikhtiar mencari obat. Nah, apa obatnya penyakit rohani saya? Jalani apa yang saya jelaskan ini dari pagi sampai kamu kembali ke tempat tidur. Walaupun itu pahit, yang namanya obat tidak ada yang enak. Obat itu pahit. Nah, ketika kita sudah merasakan pahitnya menjalani ini, itu berarti kesembuhannya pasti akan datang. Orang kalau sakit, begitu dia merasakan pahitnya obat, berarti tidak lama lagi kesembuhan dari Allah Subhanahu wa ta'ala akan datang. Berarti kalau kita di dalam hidup ini belum merasakan pahitnya bersungguh-sungguh menjalani adab-adab, belum pernah merasakan pahitnya bersungguh-sungguh menjalani sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, maka kita belum bisa menanti kesembuhan. Walaupun memang kesembuhan itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyembuhkan siapa yang dia kehendaki, tapi Allah mau kita ini berikhtiar mencari kesembuhan tadi. Mari kita tanyakan kepada diri kita, sudahkah kita menjalani pahitnya obat adab-adab ini? Kalau belum, berarti jalan kamu untuk menuju kesembuhan ini masih jauh. Mari kita jalani adab-adab Imam Ghazali ini, dan kita bergulat, berkelahi kita dengan hawa nafsu kita sehingga kita merasakan pahit. Nah, menjalani hal semacam ini, mempersiapkan diri menjalani apa yang dijelaskan Imam Ghazali, ini adalah sesuatu yang lebih pantas kita jalani daripada kita bersabar dalam mencari dunia. Bagaimana orang di zaman ini? Dia bersabar menjalani pahitnya kehidupan untuk mendapatkan materi duniawi yang akan dia tinggal. Tapi dia tidak bersabar menjalani pahitnya bersungguh-sungguh untuk mendapatkan kenikmatan akhirat. Padahal akhirat itulah yang kekal, yang abadi. Dunia ini akan kita tinggalkan. Orang yang berakal, dia pasti akan prioritaskan akhirat daripada dunia. Nah, di dalam halaman yang terakhir ini Imam Ghazali mengatakan fal isti'dadu lahu aula minal isti'dad lid dunya. Mempersiapkan bekal diri kita untuk menyongsong negeri akhirat itu lebih pantas, lebih utama daripada mempersiapkan diri untuk dunia yang akan kita tinggalkan. Wa anta ta'lam annaka la tabqa fiha illa muddatan yasiratan. Padahal engkau sudah tahu, hai manusia, engkau sudah tahu, hai pembaca kitabku Bidayatul Hidayah, engkau sudah tahu, hai para murid yang menginginkan keselamatan di akhirat, engkau sudah tahu bahwa engkau ini tidak akan tinggal di dunia ini kecuali dalam jangka waktu yang sangat pendek sekali, muddatan yasiratan. Jangka waktu yang sangat pendek. Untuk apa engkau habiskan nafasmu, hidupmu, umurmu untuk mencari sesuatu yang
akan kau tinggalkan segera, kata Imam Ghazali. Kau sudah tahu kau akan meninggalkan dunia ini dengan segera. Wala'allahu la yabqa min ajalika illa nafasun au sa'atun au yaumun wahidun, kata Imam Ghazali. Boleh jadi ketika kita membaca kitab ini saat ini juga, boleh jadi umur kamu itu tidak tersisa di dunia ini kecuali hanya tinggal satu nafas saja. Boleh jadi, kata Imam Ghazali. Nah, ini kadang-kadang kita harus tahu ya, mati itu pasti akan datang. Nah, yang paling penting itu persiapan untuk kematian ini. Boleh jadi, kata Imam Ghazali, umurmu tinggal satu nafas lagi, satu hembusan dan tarikan nafas lagi. Boleh jadi tinggal sesaat saja, tinggal 1 jam, 2 jam. Atau boleh jadi inilah hari terakhir kamu tinggal di dunia ini. Besok pagi kamu sudah diantarkan menuju ke liang lahat, menuju kepada kuburmu. Apa yang sudah kau persiapkan, hai manusia? Mana adab-adab Nabimu Muhammad SAW? Sudahkah engkau bergulat dengan sunnah Nabimu? Kalau engkau selama ini bergulat untuk kepentingan dunia, tidak ada satu uang pun, satu koin pun yang kau bawa masuk ke kuburan. Tidak ada. Tidak ada manfaatnya semua ini. ATM kamu, cek kamu, kredit card kamu, saldo bank kamu, semuanya tidak ada yang bisa menolong kamu nanti di kuburan. Yang bisa menolong adalah adab dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Wala'allahu lam yabqa min ajalika illa nafasun aw sa'atun aw yaumun wahidun fagaddir hadza fi qalbika kulla yaumin. Kalau kamu mau memiliki semangat menjalankan sunnah-sunnah, adab-adab yang aku ajarkan, letakkan apa yang aku maksud ini di dalam hatimu setiap hari. Hei Fulan, kalau saya, hei Husin Nabil, mungkin waktumu di dunia ini tinggal satu nafas, atau 1 jam, atau 1 hari. Letakkan itu terus di dalam hati kita. Boleh jadi nafas berikutnya ini saya sudah tidak ada lagi. Boleh jadi 1 jam lagi saya sudah tidak ada di dunia ini. Boleh jadi nanti malam saya sudah tidak ada di dunia ini. Boleh jadi besok pagi saya. Letakkan itu terus di dalam hatimu, itu akan memotivasi kamu untuk bersemangat menjalankan adab-adab yang aku jelaskan, kata Imam Ghazali, walaupun kamu itu memiliki gangguan. Wa kallif nafsaka sabra ala ta'atillah ta'ala yauman fa yauman. Dan paksakan dirimu ini untuk taat kepada Allah, bersabar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara memaksanya yauman fa yauman. Hari demi hari. Hari ini, besok lagi, paksa lagi. Besok paksa lagi. Apa maksudnya? Maksudnya fa innaka law qaddartal baga 50 sanatan wa alzamtaha sabra ala taatillah ta'ala nafarat wastas'abat alaik. Maksudnya, maksud Imam Ghazali ini, kalau engkau hadirkan di dalam dirimu, kalau engkau hadirkan di dalam dirimu, boleh jadi saya ini umur saya sampai 50 tahun umpamanya ya, umur saya sampai 50 tahun. Lalu engkau paksa nafsumu itu untuk bersabar taat kepada Allah Subhanahu wa taala selama 50 tahun. Kalau kau paksa nafsumu, hai nafsu, jadilah hamba yang taat kepada Allah. 50 tahun ini kamu harus taat kepada Allah. 50 tahun kamu harus menjalankan adab-adab Nabi Muhammad SAW. Maka nafsumu itu nafarat, akan lari dari kamu, tidak akan menerima. Wastas abad alaik, dan kamu akan sulit. 50 tahun saya harus menjalani adab-adab ini. Karena kita masih dikuasai nafsu, kita akan merasa susah. 50 tahun saya harus melaksanakan sholat-sholat sunnah. 50 tahun saya harus melaksanakan adab-adab ini. Susah ini buat diri kita, susah, kata Imam Ghazali. Tapi kalau kau paksanya hari ini kamu harus menjalankan adab, itu akan lebih mudah diterima oleh nafsu. Ini Imam Ghazali ini guru rohani, jadi dia paham bagaimana seluk-beluknya
untuk mengalahkan hawa nafsu itu. Jangan kau paksakan diri kamu ini, kamu sampai mati harus menjalani sunnah. Oh, lari dia, takut nafsu ini. Tapi fayauman, yauman, fayauman. Bangun pagi, kamu hadirkan, hei nafsu, kamu mungkin tidak hidup lagi besok. Hari ini mungkin hari terakhir kamu. Jadi setiap pagi kita bangun, ini mungkin hari terakhir kamu. Jangan tinggalkan adab. Nah, jadi kita setiap hari akan selamat dengan adab-adab Nabi Muhammad SAW. Fa in fa'alta dzalika farihta indal maut farahan la akhiralah. Kalau kamu amalkan semua ini dengan yang saya sampaikan caranya, nanti ketika datang kematian kamu akan mengalami kebahagiaan yang tidak ada ujungnya, tidak ada batasnya, tidak ada akhirnya. Semoga kita termasuk orang yang wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa in sawafta wa tasahalta. Tapi kalau engkau menunda-nunda apa yang saya jelaskan ini, kau tunda-tunda, besok masih ada lagi, besok masih ada lagi. Wa tasahalta, dan kau entengkan, kau ringankan, kau remehkan apa yang saya jelaskan ini, kata Imam Ghazali, ja'akal mautu, maka nanti kematian itu juga akan datang kepadamu, fi waqtin la tahtasibuhu, di waktu yang tidak kau perkirakan. Datangnya mati itu pasti hujum, datang tiba-tiba. Orang yang sudah lanjut usia pun dia akan terkejut ketika datangnya mati. Orang kalau lalai, umurnya sudah bertambah, sudah melebihi umurnya Nabi Muhammad SAW, ya dia masih tetap lalai. Besok saya masih ada waktu. Sehingga datangnya kematian karena dia lalai, dia terkejut. Bahkan orang yang masih umurnya di bawah, kalau dia lalai, padahal kalau kita bicara mati itu tidak bicara umur. Bisa 11, bisa 20, bisa 40. Sehingga kalau tidak pernah menghadirkan kematian, ketika datangnya kematian dia akan terperanjat. Kalau engkau tidak punya persiapan, wa tahassarta tahassuran la akhiralah, kamu akan mengalami penyesalan yang tanpa batas. Na'udzubillah min dzalik. Penyesalan yang tanpa ujung, sebab dia yang sudah mati, kalau kita datang ke kuburan, kita tanya, apa yang kamu mau sekarang? Dia pasti akan berteriak, aku mau hidup walaupun aku kerjakan salah satu sunnah Nabi 1 rakaat saja. Tapi dia sudah tidak ada kesempatan lagi. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah. Maka amalkan ini yang diajarkan oleh Imam Ghazali. Pada penutupnya Imam Ghazali mengatakan, wa inda sabahi yahmadul qaumus sura wa indal mauti ya'tikal khabarul yaqinu. Nah, Imam Ghazali mengatakan, pada waktu pagi hari yahmadul qaumus sura, sekelompok kaum bersyukur atas perjalanannya di malam hari. Wa indal mauti, dan ketika datang kematian, ya'tikal khabarul yaqinu, kabar yang pasti itu akan datang kepadamu. Ya, maksud dari bait ini, orang yang melakukan perjalanan di malam hari itu, dia mengalami kelelahan atau tidak? Lelah dia. Orang melakukan perjalanan, kata Rasulullah SAW, as-safar git'atun minal adab. Perjalanan jauh itu penggalan dari siksa. Susah orang berjalan jauh gitu ya. Maksud dari bait ini, orang yang bersungguh-sungguh melakukan perjalanan di malam hari, ketika dia sampai tujuan perjalanan itu dulu sering dilakukan di malam hari ya. Ketika dia di pagi hari sampai di kota tujuan, bahagia atau tidak? Bahagia. Ketika sampai di kota tujuan, dia memuji perjalanannya, bersyukur atas perjalanannya yang selamat di malam hari itu. Nah, ini perumpamaan orang yang bermujahadah, itu dia akan mengalami rasa syukur di ujungnya ketika sampai di perjalanan. Nah, ketika sampai di perjalanan. Wa indal mauti ya'tikal khabarul yaqin. Nah, sama juga.
ketika kematian datang akan tiba di hadapanmu kabar yang pasti. Kamu termasuk orang yang bersyukur atau kamu termasuk orang yang menyesal. Kalau di perjalanan itu kamu tidak bersungguh-sungguh, kamu tidak memiliki persiapan untuk sampai ke tanah airmu yang pasti, yaitu akhirat, maka ketika datang kematian itu kabarul yakin untuk kamu. Kabar yang yakin untuk kamu adalah kabar penyesalan. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Tapi kalau engkau termasuk orang yang bersungguh-sungguh dalam perjalanan dunia kamu ini, nanti ketika datang kematian itu, kamu termasuk orang yang bersyukur, mensyukuri hidupmu. Alhamdulillah, saya hadir di majelis Zoom. Majelis apa nih namanya? Di majelis Zoom. Dengarkan nasihat Ustadz Hasan Saiful. Masya Allah, Alhamdulillah, bahagia saya. Juga membaca kitab Bidayatul Hidayah. Ketika datang kematian, kita termasuk orang yang sangat bahagia sekali. Alhamdulillah, hidup saya bermakna. Di waktu yang lalu datang Israel, kita sambut. Israelnya menyambut kita, kita disambut oleh Israel, kitanya juga menyambut kedatangan Israel. Kenapa lama wahai Israel? Saya sudah rindu dengan kematian ini. Nah, orang-orang yang baik itu ketika datang Israel senyum dia. Sebagian orang sampai gigi gerahannya ini terlihat senyum. Farhan, kata Imam Ghazali, farhan, farihta, farhan, la akhiralah. Tidak ada batasnya. Gimana orang bahagia yang tidak ada batasnya? Orang dia tertawa, giginya sampai terlihat semua. Tapi kalau kita datang Israel, kita tidak punya persiapan, jangan datang wahai Israel, jangan. Ya Allah, andai aku bisa punya waktu 1 jam lagi, 2 jam lagi. Tilka kalimatun wa qailuha, kata Allah. Di dalam Al-Quran itu kan cuma ucapan kamu belaka yang tidak ada artinya. Kalau sudah datang Israel, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kamu tidak bisa mengakhirkan walaupun sejenak, sekejap. Tidak pula kamu bisa memajukannya. Wala ta'lamunna naba'ahu ba'da hin. Di dalam ayat juga disebutkan, nanti di waktu yang akan datang kamu akan mengetahui berita tentang kamu. Sekarang kamu tak tahu karena kamu ini banyak lalai. Nanti di waktu yang akan datang kamu akan tahu apa berita untuk kamu. Berita yang menguntungkan atau berita yang menyedihkan. Mudah-mudahan berita untuk kita, berita yang menguntungkan, yang menggembirakan, insyaallah. Terakhir, wa in qad arsyadnaka ila tartibil aurat. Saya sudah menjelaskan kepada kamu tata tertib kegiatan yang positif, wirid-wirid atau kegiatan positif yang dilakukan sehari-hari ini, dari mulai kamu bangun pagi sampai kamu tidur. Falnadhkur, sekarang ini saya akan sampaikan kepada kalian kaifiatis shalah, bagaimana tata cara salat yang benar, wassaum, bagaimana tata cara puasa yang benar, wa adabahuma, dan adab-adab etika dalam salat dan etika dalam berpuasa, wa adabal imamati wal qudwati wal jum'ati. Dan saya akan ajarkan pula kepada kamu, kata Imam Ghazali, adab-adab sebagai seorang imam di dalam sholat berjamaah dan adab-adab sebagai makmum dalam sholat berjamaah. Pula saya akan jelaskan kepada kalian bagaimana adab-adab Jumat. Nah, insya Allah panjang umur. Jadi kata Ustadz Hasan, sebentar lagi masuk bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita ke bulan Rajab, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan, dan dijadikan bulan-bulan yang akan datang ini menjadi bulan yang paling menguntungkan bagi kita di dalam seumur hidup kita. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum. Rabbana